قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكان الذي ذهب مع Rasulullah SAW di khutbah Khadijah Ammu Hamzah, yang mengantar Nabi SAW meminang, ya, dalam pinangan lamaran Khadijah adalah yang mengantarnya Hamzah, pamannya Nabi SAW, Hamzah bin Abil Muttalib. Laqad kana li Khadijah radhiyallahu anha makanah 'azima inda Rasulullah sallallahu wa ru'yat as-sahihain wa ghairihi ma ittata ahadits fi manaqib al-kathirah. Ya, sebutkan kedudukan Khadijah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi. Ya, dan disebutkan juga tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Sebutkan dalam Sahihain. Walau gharabata fi dhalika fa hiya dhatul khisal al-hamidati allati dhakarna turfan minha wa fawqa dhalika fa hiya allati urifat baina qaumiha bit-tahira al-afifah. Yang mana Khadijah memang dikenal sebagai seorang wanita yang tahirah, afifah, yang sangat terjaga, wanita suci yang sangat terjaga. Darinya Rasulullah SAW mendapatkan putra-putrinya, semuanya dari siapa? Ya, Khadijah yang masih hidup. Wa yallati razaqat min Rasulullah SAW jami'a abnaihi ma'ada Ibrahim, kecuali Ibrahim. Semua putra-putri Nabi itu lahir dari rahim Khadijah bintu Khuwailid kecuali Ibrahim. Kecuali Ibrahim, ya, yaitu lahir dari siapa? Istri Nabi Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah. Terus pendapat ulama apakah dia, ya, istri Nabi atau dia budak Nabi. Ya, namun yang sahih Maria Qibtiyah adalah istri Nabi SAW yang beragama Katolik. Yang beragama apa? Katolik. Dia seorang putri raja dari bangsa Yahudi. Bangsa Katolik, afwan. Maka semua, ya, bahwa min Maria Qibtiyah, ma'ada Ibrahim wa min Maria Qibtiyah. Semuanya putra-putri Nabi SAW lahir dari Khadijah kecuali Ibrahim yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Wal muttafaq alaihi min auladihi minha, nama-nama. Siapakah nama-nama putra-putri Nabi SAW? Ya, nama-nama putra-putri Nabi SAW yang muttafaq, yang disepakati, pertama adalah Al-Qasim. Nama pertama putra Nabi adalah Al-Qasim. Makanya Nabi dijuluki kunyahnya Abul Qasim. Sebelum Nabi SAW diutus sebagai Nabi, panggilannya Nabi itu Abul Qasim. Abul Qasim. Bapaknya Al-Qasim. Namun Al-Qasim ini meninggal ketika masih kecil, ya, sebelum Nabi SAW diutus sebagai Nabi. Ba'dahu, atau setelahnya, jelas masih kecil. Kemudian putrinya ada 4. Wa banati al-arba' Zainab. Pertama putrinya adalah Zainab, ya, kemudian Ruqayyah yang menikah dengan siapa? Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Kemudian Ummu Kulthum juga menikah dengan Utsman bin Affan. Kemudian Fatimah istrinya Ali bin Abi Thalib. Wa qila kanat Ummu Kulthum asqar min Fatimah, thumma waladahu Abdullah. Kemudian ada yang mengatakan berpendapat bahwasanya Ummu Kulsum itu adiknya Fatimah. Ya. Kemudian yang terakhir putranya, ya, dari siapa? Dari Khadijah, namanya Abdullah. Alladhi wulida ba'da al-mab'ats.
Abdullah ini lahir setelah Nabi SAW diutus ya sebagai nabi. Wa kana yuqalahu at-tahir wat-tayyib wa yuqal huba akhwani lahu wa matal abna at-tukur sigharan bittifaq. Sebut dengan julukannya at-tahir dan at-tayyib. Ya, at-tahir dan at-tayyib, anak-anak laki-lakinya. Julukannya bagi Al-Qasim dengan Abdullah. Yang mana yang laki-laki semuanya meninggal ketika mereka masih kecil. Ya, adapun yang perempuan, putra-putri putri-putri Nabi SAW, amal banat fa adrakunna al-bi'tsah wa dakhalna fil Islam. Yang putri ya, yang cewek itu semuanya masuk Islam dan mendapati ya Nabi SAW diutus sebagai nabi, dan mereka semuanya masuk Islam dan hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Itulah putra putri Nabi SAW. Ya, putrinya ada 4, putranya ada berapa? Ada 3. Ya, putranya ada 3. Satunya adalah Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Jadi Al-Qasim yang pertama, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah, meninggal juga waktu kecil Abdullah. Baru Ibrahim juga meninggal ketika usia masih kecil, sekitar 2 tahun. Wa matat Khadijatu an 65 sanah. Khadijah meninggal pada usia berapa? Pada usia 65 tahun. Sebagaimana disebutkan kama huwal masyhur, yang masyhur. Ketika Khadijah menikah dengan Nabi SAW, usianya adalah 40 tahun. Ya, jadi kurang lebih hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Ya, selama 25 tahun hidup bersama Nabi. Nabi enggak menikah kecuali dengan Khadijah saja. Ya. Tapi bukan jadi dalil kalau mau poligami, ya nunggu saya mati dulu kata istri pertama, atau setelah 25 tahun menikah baru boleh poligami. Enggak. Itu istidlal atau cara pendalilan yang salah, yang dhaif. Tidak ada ulama yang berdalil demikian. Kadang kan ada yang belajar sirah Nabi tapi untuk mendukung pendapat dia, ya kan, untuk pendalihan akhirnya. Nabi aja nggak pernah poligami kecuali setelah si pertamanya wafat. Ya, Anda siapa dan Khadijah siapa tentunya berbeda. Begitu ya perjuangan. Ya, Nabi SAW sangat menghargai istrinya, sangat berjuang totalitas. Nabi SAW dijamin kehidupannya sama istrinya. Nabi cuma dakwah, yang ngurusin putra putrinya istrinya, yang ngurusin dapurnya semuanya istrinya. Sudah beres. Kira-kira ya kan. Kalau punya istri yang kayak gini ya nggak kepikir lagi yang lain. Sudah betul-betul totalitas, dan wanita ini wanita yang mulia, bahkan sampai usianya 65 tahun sampai wafatnya. Nah, hikmah dari kisah ini disebutkan ya, inna fi idhlal malakaini lahu wa syahadatu rahib lahu bin nubuwah dalil al-nubuwah. Tadi di perjalanan di negeri Syam ada 2 malaikat yang menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tadi kisahnya ada ya tempat pohon yang cuma hanya disinggahi oleh seorang nabi, menunjukkan bahwasanya itu udah ada ciri-ciri kenabian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi SAW diutus. Terus inna fi raqbati Khadijah zawat minhu dalil ala makana yatamayyazu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhlaqin aliyah. Bahwasanya keinginan Khadijah menikah Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya
Rasulullah SAW memiliki keutamaan dalam akhlak, akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Karena tadi apa? Khadijah adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di kaumnya, memiliki nasab yang tinggi, ya, kekayaan semuanya laki-laki. Wah, sudah. Istilahnya wanita yang ya idolanya orang-orang bangsa Quraisy pada saat itu. Meskipun janda 2 kali. Tapi semua menginginkan menikahi Khadijah. Namun Khadijah tentu tidak sembarangan memilih suami, dan memilih siapa? Suami yang paling mulia, ya, akhlaknya yang paling tinggi akhlaknya. La ghadadata fi anna tubdi al-mar'ah salihah raghbat az-zawaj min rajulin salihin aw min rajulin salihi kama fa'alat Khadijatu indama khatabat Muhammadan ila nafsiha. Tidak ada yang memberatkan atau tidak dipermasalahkan apabila seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada siapa? Seorang laki-laki yang saleh. Apabila ada laki-laki yang sesuai kriteria yang saleh, yang pantas untuk dipinang. Jadi yang meminang siapa? Yang meminta, bukan meminang. Yang meminta untuk menikah itu siapa? Khadijah. Ya. Fa'alat Khadijatu innama khatabat Muhammadan ila nafsiha. Jadi di sini dalam riwayat atau dalam kitab ini yang satunya mengatakan bahwasanya yang meminang adalah Khadijah. Khadijah yang melamar Rasulullah SAW, minta Rasulullah SAW untuk jadi suaminya. Tidak ada hal yang aib apabila wanita itu minta dinikahi oleh seorang laki-laki yang memang sesuai kriterianya. Ya. Raghbatun fihi li salahihi, karena dia menginginkan kebaikan dari lelaki ini. Nah, kemudian pada inna fi ittiqa'il afifah at-tahirah as-sadiq al-amin, bertemunya wanita yang mulia, wanita yang afifah, yang terjaga kehormatannya, dengan seorang laki-laki yang juga as-sadiq al-amin, yang jujur, yang amanah, wa ijabud dzurriyyati shalihah, akan mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh dari pernikahan ini. Jadi bertemunya dengan laki-laki dan perempuan yang sama-sama baik, memiliki ketakwaan, sidq, kemudian amanah, memiliki agama yang kuat, akan menghasilkan darinya putra-putri yang saleh-salehah. Di makramatin akramahullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam biha yadhillu fi makan istima'i marmuqah la mut'anan fihi aw fiha. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi putra-putrinya adalah putra-putri yang saleh dan salehah, agar tidak ada celah bagi para musuh-musuh dakwah untuk mencela Nabi SAW dari sisi keluarganya. Itu loh, anaknya Nabi aja kayak gitu. Beda dengan tidak setiap anak Nabi itu anaknya soleh, ya kan? Anaknya Nabi Nuh, ya kan? Kan'an tidak beriman. Anaknya siapa lagi? Anaknya Yakub juga banyak, ya kan? Tapi anaknya Nabi SAW semuanya beriman, semuanya anak-anak yang saleh dan salehah, terutama yang balik, perempuan semua, mereka semua beriman. Nah, dan tidak ada celah bagi para musuh-musuh dakwah untuk mencela Nabi SAW dari sisi keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Tayyib. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tahannutu sallallahu alaihi wasallam fi ghairi Hira. Nabi SAW sudah suka untuk berdiam diri di Gua Hira, atau menyepi,
bersepi-sepi, menyendiri di Gua Hira. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Nabi SAW suka menyendiri. Ya. Kemudian Nabi SAW suka menyendiri. Di footnote di Hamish menyebutkan fa awwalu maqamatihi fi inzalil Qur'an alaihi annahu kana qabla al-bi'tsah. Pertama kali ya maqam diturunkannya Al-Qur'an ya Al-Karim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fase pertama kali sebelum diturunkannya Al-Qur'anul Karim, annahu kana qabla al-bi'tsah qad baghidat ilaihi ibadatul awthan. Nabi SAW membenci sekali para penyembah atau perbuatan menyembah berhala. Nabi SAW tidak pernah suka dengan penyembahan berhala. Sebelum jadi Nabi, sebelum ada ajaran, Nabi sudah nggak senang. Sebelum ada wahyu. Ya, wa bughdu ilaihi kullu qaulin qabihin wa fi'lin qabih. Nabi SAW tidak menyukai semua ucapan dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, selain dari perbuatan syirik, juga perbuatan-perbuatan buruk, minum-minuman keras itu sudah kayak air putih bagi orang-orang jahiliyah. Nabi SAW tidak pernah. Ya, atau ucapan-ucapan yang tercela seperti tadi bersumpah dengan nama selain Allah, atau ucapan-ucapan syirik, ucapan-ucapan kufur seterusnya, Nabi tidak pernah ucapkan. Wa fatara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firdatan musta'iddatan mutahayyi'atan liqaul al-haq ilman wa amalan. Nabi SAW memang sudah diberikan fitrah ya yang disiapkan untuk mendapatkan ucapan yang hak secara ilmu dan amal. Ya, bersih. Wallahu ta'ala huwallazi tahara qalbahu wa zakkah. Allah yang mensucikan hati beliau ya dan membersihkannya, wa kammalah dan menyempurnakannya, menyempurnakan hatinya ya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Fakana min raghbatihi al-'azimah fi ma yuqarribu ila Allah annahu kana yadhhab ila ghari Hira al-ayyam dzawat al-'adad. Di antara kecintaan beliau, hobi beliau, kesukaan beliau ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pergi ke Gua Hira. Namanya apa? Gua Hira. Beberapa hari tinggal di sana. Beberapa hari. Wa ya'khudhu ma'ahu ta'aman yut'imu minhu al-masakin wa yata'abbadu wa yatahannas fihi. Nabi membawa makanan yang cukup untuk selama beliau tinggal dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin ya yang berjumpa dengan beliau. Wa qalbuhu fi ghayati ta'alluq bi rabbih, hatinya sangat-sangat terpaut terikat dengan Allah Jalla fi'ala, dengan Tuhannya. Wa yaf'alu minal ibadati ma wasala ilaihi ilmu fi dzalikal waqt al-jahili al-khali min ilm. Beliau berusaha berbuat beribadah sesuai dengan apa yang sampai kepada beliau ilmunya di masa jahiliyah itu yang belum ada ilmu, belum ada wahyu. Tapi Nabi berupaya untuk apa saja bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala beliau kerjakan. Belum ada sholat, ya kan, belum ada puasa, belum ada syariat, belum, karena belum diutus. Wa ma'a dzalika fa huwa fi ghayatil ihsan ila al-khalq. Karena bersama dengan itu Rasulullah SAW adalah orang yang sangat baik, suka menyantuni sesama, menyantuni manusia, sangat-sangat baik. Ya. Ini kebiasaan Nabi SAW sebelum diutus sebagai Nabi SAW. Wa ta'abbudu li rabbih fa kana yakhlu bi ghari Hira yata'abbadu fi. Beliau beribadah kepada Rabb-Nya dan menyendiri di Gua Hira untuk beribadah di dalamnya. Wa bughidat ilaihi al-awthan wa dinu qaumi. Nabi SAW sangat membenci berhala-berhala dan agama kaumnya. Agama kaumnya apa? Orang Quraisy, kaumnya. Nabi SAW tidak suka dengan ajaran kaumnya, cara ibadahnya kaumnya. Mereka menyembah berhala, mengagungkan berhala.
memberikan persembahan kepada berhala-berhala. Nabi SAW membenci hal tersebut. Jadi ikhwah fillah, apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa benci kepada kemaksiatan, maka bersyukurlah. Itu semata-mata dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa karih ilaina al-fusuq wal 'isyan. Antara doa Nabi, dan jadikan kefasikan dan kemaksiatan itu dibenci oleh jiwa kami, jiwa ini. Falam yakun syai'un abghadu ilaihi min dzalik. Tidak pernah ada yang paling dibenci oleh Nabi SAW dari para penyembah berhala dan berhala-berhala tersebut. Wa ambatahu Allahu nabatan hasanan hatta kana afdal qaumi muru'atan wa ahsanahum khuluqan. Nabi SAW tumbuh dengan kebaikan yang sangat banyak, sampai dikenal di tengah-tengah kaumnya adalah orang yang paling punya akhlak mulia, akhlaknya yang paling mulia. Wa azum jiwaran wa 'azamahum hilman, orang yang paling bijaksana, tetangga yang paling baik. Wa asdaqum hadisan, ucapannya yang paling benar, paling jujur. Wa ahfadhahum li amanatin, yang sangat-sangat menjaga amanah. Hatta sammahu qaumuhu al-amin, sampai diberikan gelar yang tidak pernah diberikan mereka kepada orang-orang siapapun sebelum mereka, yaitu gelar al-amin, yaitu orang yang paling amanah, orang yang paling amanah. Lima jama'allahu fihi minal ahwali salihah wal khisalil karimah al-madiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan dari kebiasaan-kebiasaan beliau, dari akhlak-akhlak beliau yang mulia dan yang diridhai oleh seluruh bangsa Quraisy, oleh seluruh makhluknya, dan oleh Allah Subhanahu wa taala diridhai semua akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehidupan beliau, akhlak beliau, dan kedudukan beliau di sisi kaumnya. Ada kisah yang beliau bawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi di tengah kaumnya. Ketika Ka'bah dibangun kembali, binaul Ka'bah, ketika pembangunan Ka'bah, walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan qamat Quraisyun fi bina'il Ka'bati hina tada'at. Ketika Nabi SAW usianya 35 tahun, bangsa Quraisy mau bangun Ka'bah yang sudah miring bangunannya, sudah mau roboh. Berkata Al-Sirah, kana amrul bait ba'da Ismail ila waladihi thumma ghalabat jurhumun alaihi. Ka'bah itu setelah Ismail diberikan kepada putra-putranya, tapi dikalahkan oleh orang-orang Jurhum. Falam yazal fi aidihim hatta istahallu hurmatah. Dikalahkan keturunannya Nabi Ismail oleh orang-orang Jurhum, dan mereka menghalalkan kesucian kota suci Mekah dan Ka'bah. Wa akalu ma yudailai, diambil semua harta yang di dalam Ka'bah. Ka'bah itu orang-orang jahiliyah dahulu kalau punya apa-apa mereka lempar masuk ke dalam Ka'bah. Mereka sedekahnya kemana? Ke dalam Ka'bah. Di isi Ka'bah itu banyak perhiasan. Ketika orang Bani Jurhum menguasai Ka'bah, kota Mekah diambil semua isinya, dirampok. Wa zalamu man dakhala Makkah, mereka menzalimi orang-orang yang mau haji masuk Mekah atau umrah. Tsumma waliyat Khuza'atul baita ba'dahum, kemudian mereka Bani Jurhum dikalahkan oleh orang-orang Khuza'ah. Khuza'ah itu dari orang-orang Yaman, dari penduduk Sabah. Ila annahu kana ila qabail min Mudar talatu khilal, al-ijazatu bin nas min man arafa yawm al-hajj ila Muzdalifah tujizu sufata. Akan tetapi pada kebiasaan orang-orang Khuza'ah menjadikan sebagian ibadah itu dirubah. Di antaranya miqat atau tempat-tempat ibadah haji itu dirubah.
Ya. Al-ifadah min jam'in ghadat an-nahri ila Mina wa kana dhalika ila Yazid ibn Adwan wa kana akhiru man walla dhalika minhum Abu Siyarah. Dibagi tugas-tugasnya al-ijazah bin nas min Arafah yaumul hajj ila Muzdalifah tujizum sufah. Ya, ada 3 kabilah yang mengurusi haji. Yang pertama adalah yang mengurusi dari Arafah sampai Muzdalifah ketika haji. Ya, dari Arafah ke Muzdalifah yang mengurus adalah orang-orang Sufah dari Bani Sufah. Kemudian yang memberikan makan ya di Mina, ketika mereka sampai Mina menyembelih onta-onta untuk diberikan kepada jamaah haji. Wa kana dzalika ila Yazid bin Adwan, diberikan kepada Yazid, kabilah Yazid bin Adwan. Yang memimpin terakhirnya adalah Abu Siyarah. Yang ketiga insaul ashhuril hurum wa kana ila rajul min Bani Kinanah yuqalu lahu Khudzaifah summa sara ila Junadah bin Auf. Kemudian dalam menjaga bulan-bulan yang terhormat, yaitu dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. 4 Asyhurul Hurum ini dijaga, tidak boleh ada pertempuran, tidak boleh ada percikan-percikan, pertikaian atau peperangan, pertumpahan darah, tidak boleh. Berkata Ibnu Ishaq, ketika Nabi SAW sampai usia 35 tahun, maka orang-orang Quraisy berkumpul untuk membangun Ka'bah kembali. Ya, karena Ka'bah sudah coba loh, sudah banyak perubahan, sudah nggak karuan. Ya dihancurin sama orang-orang Jurhum. Mereka merencanakan dan memprioritaskan pembangunan Ka'bah ini. Ya, namun dengan dibangun dari awal, dihancurkan dulu. Wa yahabuna hadma, untuk dihancurkan, meratakan dulu. Ya. Wa inna makanat ramdan fawqal qamah. Cuma diangkat sampai pondasi saja yang tidak dihancurkan. Faradu raf'aha wa tasqifaha wa dhalika anna qauman saraqu kanzal Ka'bah wa kana fi bi'rin fi jawfil Ka'bah. Mereka ingin mengangkat Ka'bah ini lebih tinggi, ya, kemudian membuat atap. Tadinya nggak ada atap, jadi mereka ketika punya harta itu lempar aja masuk ke lubang, nggak ada atapnya. Kemudian mereka juga mengambil, ya, di tengah Ka'bah itu ada sumur, ya, di situ banyak perhiasan, diambil juga perhiasan. Wa kana al-bahru qadra safinatin ila juddatin li rajulin min tujjar Rum fatahammat fa akhadhat hashaba fa'aduha li saqfiha. Saat itu kebetulan ada perahu yang nabrak, ya, di Jeddah. Kemudian perahu itu kayunya banyak, dijadikan untuk atapnya. Ya, jadi kayunya nggak ada kayu di sana. Mereka nggak ada tanaman kayu, motong kayu, nggak ada. Ya, dapat atap aja, dapat atap untuk kayu, untuk atap Ka'bah ini kayunya dari mana? Dari kapal yang tenggelam, kapal yang nabrak, tenggelam di Jeddah, di pesisiran, ya, di pantai Jeddah. Fa akhadhu khashabah fa'adu li saqfiyah, diambil bekas-bekas puing-puing perahu itu, kayu-kayunya untuk jadikan atapnya Ka'bah. Wa kana bi Makkah rajulun qibti najjar, ada orang di Mekah, seorang Katolik yang pandai kayu, ya. Fa ayya lahum ba'd ma kana yusrihu, kemudian dibetulin, dibaikin dan dijadikan untuk atap Ka'bah. Wa kanat hayyatun takhruju min bir'il Ka'bah allati kana yutrahu fihi ma yuhdalah. Ada kejadian sumur yang di tengah Ka'bah itu keluar seekor ular yang besar, yang biasanya di situ ada banyak perhiasan yang dia dilempar oleh orang-orang untuk, ya, dihadiahkan, barang-barang berharga itu masuk ke sumur, tapi ada ularnya. La kullu yawmin fatasharaqu ala jidaril Ka'bah fa kanat mimma yahabun wa dhalika annahu kana la yadnu minha ahadun illa ihzallat wa kashaf wa fatahat fa'aha. Ini dijaga, jadi kayak dia menjaga harta-harta yang ada di Ka'bah.
Ya, dia menempel dindingnya. Setiap orang yang mendatanginya maka akan terbuka mulut ular besar ini. Ya, fatahat faha, terbuka mulutnya. Fa bainama hiya dzata yawmin tasharraqu ala jidaril Ka'bah ba'atha Allah ilaihi ta'iran fahtatafaha. Suatu ketika dia lagi keluar di dinding Ka'bah, Allah mengutus seekor burung, kemudian ngambil ular besar ini, diambillah, dibawa sama burung ini, ya kan? Fadhaba biha, dibawalah dia. Ular ini sudah enggak ada. Faqala Quraisy inna lanarju an yakuna Allah qad radiya ma aradna. Setelah itu baru mereka mengatakan, mudah-mudahan ini menunjukkan bahwasanya Allah ridho dengan rencana kita untuk merubah Ka'bah. Tadinya enggak berani, kenapa? Ada ular yang jaga Ka'bah itu. Enggak ada yang berani. Mau dirombak, mau di gimana, ularnya gede. Setiap orang mendekat, dia keluar, buka mulutnya. Akhirnya Allah mengutus apa? Ekor elang atau seekor burung besar, kemudian membawanya. Barulah mereka untuk bersiap untuk merombak Ka'bah. Ini ada amilun rafiq, kita punya para pegawai yang handal. Wa inna khashab, kata mereka, kita sudah punya kayu-kayu. Wa qad kafana Allahul hayyah, kita juga sudah dibebaskan oleh Allah dari ular tersebut. Falamma ajma'u amrahum fi hadmiha wa bina'iha qala ma Abu Wahb bin Amr bin A'id al-Makhzumi fatanawala min al-Ka'bah hajaran wa hadha min yadihi hatta raja'a ila mawdihi faqala ya ma'syar Quraisy la tudkhilu fi bunyaniha min kasbikum illa tayyiban. Ada seorang Abu Wahab bin Amr bin A'id al-Makhzumi mengatakan, ya, dia pertama kali meletakkan batu pertama, ya, untuk pembangunan Ka'bah, dan mengatakan, wahai orang Quraisy, janganlah kalian letakkan untuk pembangunan Ka'bah ini kecuali dari hasil yang halal. Kecuali dari apa? Dari hasil yang halal. La yadkhulu fiha mahru baghi, tidak boleh ada harta yang dihasilkan dari, ya, bayarannya bagi seorang wanita pelacur. Wala bay'u riba, enggak boleh ada hasil riba. Wala madlamatun ahad minas, tidak boleh ada harta rampasan. Thumma inna Quraisyan tajazza'at til Ka'bah fa kana syiqqul bab li Bani Abd Manaf wa Zuhrah. Ya, Ka'bah yang 4 sisi ini dibagi-bagi. Sebagian yang ada pintunya itu untuk Bani Abd Manaf dan Zuhrah bagiannya. Wa ma baina ruknil aswad wal yamani di Bani Makhzum, ada rukun aswad dari Yaman, ya, rukun aswad sebagian selatan. Hajar aswad dan rukun Yamani itu sebagian mana? Timur, ya, timur. Ya, aswad, rukun Yamani itu untuk Bani Makhzum, ya, sisinya. Wa qabail min Quraisy indimami ilaihim, dan beberapa dari kabilah-kabilah Quraisy bergabung dengan Bani Makhzum. Wa kana dhahrul Ka'bah di Bani Jumah wa Bani Hashim. Kemudian Dhahrul Ka'bah, ya, maksudnya adalah atapnya mungkin, ya, Dhahrul Ka'bah di Bani Jumah wa Bani Hashim. Wa kana syiqqul hijr li Bani Abdiddar wa li Bani Adi Asad bin Ubail Uzza wa li Bani Adi wa hum Tain. Kemudian di Hijr Ismail, ya, di Hijr itu bagian Bani Asad bin Abdul Uzza dan Bani Adi, ya. Jadi intinya adalah mereka berbagi-bagi tugas, ya. Setiap kabilah ingin memberikan andilnya untuk membangun Ka'bah, sehingga mereka, ya, setiap sisi dari dinding-dinding Ka'bah itu dibangun oleh setiap kabilah-kabilah yang telah ditentukan. Setelah Ka'bah dibangun, setelah Ka'bah dianjurkan tadi, kemudian dibangun, ya. Thumma inna ijtama'u fil masjid fatashawwar wa tanafas wa za'ama ba'du ahli riwayah anna Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdul Muqayyib maksumun kana yawma idzin asana Quraisy kullihim qala ij'alu bainakum awwala ma yakun babil masjid. Mereka berselisih pendapat ketika sudah bangunan itu mulai naik, maka ada sisi Ka'bah yang akan diberi Hajar Aswad. Siapa yang mau naruh Hajar Aswad ini? Ya, maka masing-masing
yang mengusulkan siapa yang paling berhak. Ya, akhirnya ada yang mengusulkan yaitu Abi Umayyah bin Mughirah dari Makhzumi mengatakan adalah orang yang paling tua di Mekah, mengatakan kita lihat siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram besok. Maka mereka melihatnya, fakana awwal man dakhala Rasulullah sallallahu, maka ternyata besoknya yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram adalah Rasulullah sallallahu. Falamma ra'u qalu hadzal amin radina bih. Setelah mereka tahu yang masuk pertama kali adalah Rasulullah sallallahu, mereka mengatakan ini adalah orang yang al-amin. Ya, orang yang paling amanah, yang paling terpercaya. Kami ridha dengannya. Hada Muhammadun falamma inta ilaihim akhbaruhu al-khabar wa qala halumma ilayya tauban. Setelah dikasih tahu Nabi SAW bahwasanya siapa yang masuk ke Masjidil Haram dulu maka dia akan berhak untuk mengangkat Hajar Aswad, menaruhkan kepada sisinya, ya, sudutnya Hajar Aswad. Maka Nabi SAW mengatakan, coba kasihkan kain kepadaku. Halumma ilayya tauban, berikan aku kain. Kemudian dikasihkan, fa'utiya bi fa akhadha rukna fa wada'ahu fihi bi yadihi. Tsumma qala li ta'khudhu kulla kabil. Kemudian Nabi SAW mengangkat Hajar Aswad ini, ditaruh di atasnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, setiap ujung-ujung kain ini dipegang oleh setiap kabilah. Ini taktik Nabi SAW bagaimana ya biar tidak pecah, ya biar mereka kompak, biar mereka bersatu dan merasa memiliki satu sama lain. Ya, jadi setiap ujung-ujung kain itu setiap kabilah megang. Di tengahnya yang ngangkat Hajar Aswad itu nanti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lina'khudha kullu qabilatin min nahiyatin min ath-thawb thumma irfa'u jami'an fa fa'alu hatta idza balagu bi fa wada'ahu huwa bi yadihi thumma bana 'alaihi. Kemudian akhirnya mereka ngangkat semuanya, ya. Dan akhirnya Nabi SAW yang meletakkannya. Jadi semua mendapatkan andil, tidak ada. Karena kisahkan dalam kitab yang lain itu sudah sampai mau perang gara-gara perebutan siapa yang paling berhak menaruh Hajar Aswad pada tempatnya, pada sisinya atau sudutnya. Hampir perang. Akhirnya orang yang paling bijaksana, orang paling tua mengatakan, mengusulkan nanti besok kita lihat siapa orang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Akhirnya mereka lihat siapa ya, ternyata ya yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW, dan mereka sepakat, oh ini orang yang paling pas sehingga kami ridho dengannya. Tapi Nabi SAW tidak, oh sudah berarti saya kasih tahu, bukan. Nabi SAW memberi siasat lagi, meminta kain untuk ya dibentangkan dan ditaruh di atas Hajar Aswad, dan masing-masing kabilah, setiap pemimpin kabilah-kabilah di Mekah memegang ujung-ujungnya, jadi sama-sama kebersamaan, Masya Allah. Ya, kemudian Nabi SAW yang mengangkat Hajar Aswadnya ke tempatnya setelah diangkat. Wa kanu yarfa'una wuzarahum ala awatiqihim fa fa'ala dzalika Rasulullah sallallahu falubita bihi taha ala wajhi wa nudiya usur auratak fa ma uriyat law auratun ba'da dzalika. Nabi SAW itu naik sampai semangatnya, ya, baju Nabi SAW tersingkap, kebuka auratnya. Ya, saking semangatnya, ya, dan setelah itu Nabi SAW tidak pernah tersingkap auratnya, tidak pernah lagi tersingkap auratnya kecuali ketika pembangunan Ka'bah meletakkan Hajar Aswad. Falamma balaghu khamsata asyrata dira'an saqafuh. Setelah sampai 15 hasta tingginya Ka'bah itu, mereka jadikan di atasnya atapnya, ya, ala sittati a'midah, di atas 6 tiang. Ada 6 yang jadikan tiangnya. Wa kana al-baitu yuksal qibati thumma qusya burud wa awwalu man kasahu dibaj al-Hajjaj bin Yusuf. Kemudian baru mulai mereka membungkusnya dengan kain. Ya, dan pertama kali yang menjadikan kainnya itu diberikan perhiasan adalah Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Wa akhrajat Quraisyun al-hijra liqillati nafaqatihim. Orang-orang Quraisy mengeluarkan hijar
atau warafa'u babaha 'anil ard, ya. Mereka kurang, ya. Bangunannya itu kurang tinggi karena kurangan dana. Kemudian warafa'u babaha 'anil ard, sekarang kita lihat tadinya itu pintu Ka'bah itu rata dengan tanah, langsung masuk. Tapi setelah ketika Nabi SAW di umur 35 tahun itu dibikinlah pintu Ka'bah itu lebih tinggi sampai kayak sekarang itu, lihat. Ya. Dia la yadkhula illa man aradu wa kana idza aradu an la yadkhula ahadun la yuridu kulahu taraku hatta yublaghul bab thumma yarmuna. Agar enggak sembarangan orang keluar masuk, kecuali adalah orang yang betul akan masuk akan diberikan izin. Ya, makanya dibikin pintunya tinggi. Falamma bagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan ba'athallahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Setelah itu, setelah 5 tahun kejadian bangunnya Ka'bah kembali, dan ya tadi disebutkan karena kurangan dana, ya Ka'bah itu dibangun tidak sesuai dengan hijr, tidak sesuai dengan pondasinya. Hijr Ismail, antum lihat yang seperti ini, itu adalah Ka'bah, tapi nggak dibangun sama orang Quraisy karena dananya lebih gede lagi kalau dibangun. Ya kan, lebih besar lagi. Aslinya Ka'bah ukurannya lebih besar dari yang sekarang. Karena duitnya nggak ada, kurangan modal orang-orang Quraisy, akhirnya Hijr Ismail itu nggak dibangun, nggak dijadikan Ka'bah. Tapi itu adalah Ka'bah dulunya. Nah, setelah 5 tahun, ketika Nabi SAW umur 40 tahun, baru Nabi SAW diutus sebagai Nabi SAW. Dan ketika Fathul Mekkah, perhatikan, ketika Fathul Mekkah, ya dibukanya kota Mekkah, Nabi SAW, ya dalam riwayat Aisyah, ya menginginkan laula annakum ahdatha qaumi bi ihsan ahdatha ahdi bil Islam. Seandainya kalian, dalam riwayat Aisyah, seandainya kalian bukan orang-orang yang baru masuk Islam, ya, baru meninggalkan kekufuran, kesyirikan, saya ingin membangun Ka'bah itu di atas rukunnya, di atas pondasi aslinya yang termasuk dari Hijr Ismail. Tapi Nabi SAW meninggalkannya, ya, takut mereka ya menuduh Nabi SAW merubah agama nenek moyang. Karena itu kultus, karena itu situs yang sangat sangat berharga dan sangat dimuliakan oleh orang-orang bangsa Quraisy. Nabi SAW pengen merubah, tapi ya ada mafsadat yang ditimbulkan. Kalau ada maslahat tidak membangun Ka'bah lagi, ada maslahat. Dan Nabi SAW sudah jadi presidennya, sudah jadi rajanya, sudah jadi pemimpinnya, Islam sudah menang. Pengen dibangun Ka'bah itu sesuai dengan bangunan yang aslinya, ya biar pas bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangunnya, biar benar, kembalikan lagi bangunan itu pada semestinya. Ada maslahat tidak? Ada maslahat. Tapi Nabi SAW meninggalkan maslahat itu karena ada dampak atau mafsadat yang akan ditimbulkan lebih besar, sehingga Nabi SAW meninggalkan masalah tersebut. Dan ini ada hikmah besar yang disebutkan para ulama, ya. Nabi SAW senantiasa mempertimbangkan dalam agama ini maslahat mafsadat. Ada hal-hal yang barangkali kalau kita segerakan nanti ada mafsadatnya yang lebih besar daripada maslahat. Maka boleh kita boleh kita toleransi dalam masalah tersebut. Ya, kalau memang ranahnya bisa ditoleransi. Bagaimana Rasulullah SAW meninggalkan bangunan Ka'bah, ya dibiarkan tetap salah. Ya, yang penting jadi apa? Tetap jadi kiblat saja. Ya, walaupun bangunannya itu lebih kecil, tapi dia akhirnya dibikin tembok. Dan maslahatnya tentu apa? Biar orang-orang itu tawafnya benar. Kalau mereka tawafnya masuk hijr nggak benar, karena masuk ke Ka'bah. Tawafnya harus di luar Ka'bah, ya kan? Tapi akhirnya ya ada hikmah yang besar di situ, dan tetap orang-orang bisa menjaga ibadahnya, tawafnya, ya ketika tawaf, yaitu dengan diberi batasan di Hijr Ismail itu agar tawaf di luar Hijr Ismail, yang mana Hijr Ismail itu termasuk dari
dari Ka'bah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itulah kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, bidang kurangnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin kita tutup saja karena sudah siang dan ada kita akan takziah ya. Bagi wanita yang sempat untuk takziah siapa? Saudara siapa? Pak Haji siapa? Taufik. Pak Haji siapa? Yang melatih, yang punya apotek Melati, Pak Haji siapa? Hah? Haji Zakaria, Masya Allah. Tayyib, rahimahullah rahmatan wasi'an. Beliau, Masya Allah, lumayan dekat sama saya sebenarnya, dan pernah ikrar pengen wakaf untuk masjid tanah beliau itu. Ya, semangat dengan lihat perkembangan dakwah sunnah ini. Rahimahullah. Ya, semoga Allah mengampuni beliau dan merahmati beliau. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.